Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, gudang rongsokan di Garut ludes terbakar. Diduga sopir mengantuk, mobil travel tabrak truk pengangkut batu di Tol Cipularang Purwakarta. 1 penumpang tewas. Pertengkaran suami istri siri aniaya suami dengan senjata tajam. Kita ke informasi pertama. Diduga akibat korsleting listrik, gudang rongsokan di Garut ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api tiba-tiba berkobar dari sebuah gudang rongsokan di Kampung Sarjambe, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Minggu siang. Api yang membesar dengan cepat membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran Pos Leles yang tiba lebih awal ke TKP melakukan pemanggilan bantuan tambahan dari Pos Komando Pusat dan Pos Unit Limbangan karena api kian membesar. 4 unit mobil pemadam dikerahkan, belasan petugas damkar dibantu warga langsung lakukan pemadaman. Dugaan sementara api muncul karena korsleting listrik di bagian belakang gudang. Banyaknya material rongsokan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas dan melalap semua bagian gudang. Hal ini pun menyulitkan proses pemadaman. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 jam. Lumayan, jadi berdasarkan pengalaman kami, jadi kalau yang terbakarnya itu semacam kegiatan pengumpulan barang-barang bekas, itu biasanya cukup lumayan ya, karena di sana di dalamnya itu padat, ya, kurang ruang kosong. Jadi kalau terjadi kebakaran itu sulit untuk pemadamannya. Makanya kemarin kami tugaskan juga pemadaman di backup oleh unit pancar dari Limbangan, dari kecamatan terdekat, dan dibantu 2 unit power supply, 2 unit water supply dari Mako. Jadi seluruhnya 4 unit yang melaksanakan pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat kejadian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Tabrakan beruntun yang menewaskan 3 orang di Jalan Raya Cijambe, Subang diduga kuat karena truk pengangkut galon air mineral kelebihan muatan. Meski demikian, petugas menemukan rem truk masih berfungsi dengan baik. Petugas Gakum Satlantas Kepolisian Resor Subang memeriksa kendaraan truk pengangkut air mineral yang diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun di Jalan Raya Cijambe, Kabupaten Subang. Polisi melibatkan petugas penguji dari Dishub Subang untuk memastikan kondisi truk. Pemeriksaan meliputi sistem pengereman, setir hingga kondisi ban dan kapasitas muatan. Hasilnya, petugas menemukan truk pengangkut galon air mineral kelebihan muatan. Namun pada sistem pengereman tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan atau rem masih berfungsi normal. Sepintas kita melihat kir untuk maksimal tonase kendaraan ini yaitu 11.740 kg. Namun demikian yang diangkut kemarin itu 13.680. Jadi ada kelebihan 1.940 kg. Jadi kurang lebih sekitar 2 ton kelebihannya. Sementara pengereman masih dalam kondisi baik ya Pak. Tadi bisa dilihat sendiri kan. Angin juga dengan maksimal mengisinya, tidak ada kebocoran sementara ini seperti itu. Nanti kita lanjut lagi. Siap, makasih ya. Jadi kalau kemungkinan human error ya? Nah itu nanti dari pihak lain Pak. Saya hanya bertugas di kendaraannya saja. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut ini. Sebelumnya sebuah truk pengangkut air mineral hilang kendali saat melaju di jalan menurun dari arah Bandung menuju Subang. Truk kemudian menabrak mobil pickup dan kemudian kendaraan lain serta sepeda motor. Kecelakaan menyebabkan 3 penumpang pickup meninggal dunia, 2 orang luka ringan serta 5 orang lainnya luka berat dan sedang. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Diduga akibat sopir mengantuk, kendaraan travel berisi 10 penumpang menabrak truk pengangkut batu belah di Tol Cipularang Purwakarta. 1 penumpang tewas dan 9 lainnya luka-luka.
Mobil travel ini ringsek usai terlibat kecelakaan dengan sebuah truk pengangkut batu di kilometer 77 jalur B Sadang, Purwakarta. Kecelakaan ini terjadi saat kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di TKP, pengemudi kendaraan travel diduga mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat bagian depan travel hancur. Insiden ini menyebabkan satu penumpang mobil travel tewas di lokasi kejadian, sementara 9 orang lainnya alami luka-luka. Tiba-tiba aja nabrak itu, Pak. Dari belakang, tiba-tiba supir travelnya turun. Kencang, Mbak? Kencang, nabrak kencang. Turun, dia bilang gak inget apa-apa lepas turun supir itu, supir travelnya. Ada kemungkinan sopirnya ngantuk itu, Pak ya? Ada kemungkinan itu, saya emang ngantuk dia bilang. Bapak melaju di lajur satu atau di lajur mana? Di lajur Lambat. Sama mobil sama-sama jalan dari Bandung arah ke Jakarta. Setiba di TKP, ini pengemudi Daitran ini mengantuk. Diduga sementara mengantuk. Jadi demikian. Berapa orang dan? Untuk korban yang meninggal 1 orang, luka berat 1 orang, dan yang ringan itu 8 orang. Jadi sementara masih didata, diselidiki lebih lanjut, dan permasalahan ini diserahkan ke Laka Res Purwakarta. Jadi kita hanya menangani kecelakaannya pertama. Korban tewas dan luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara kasus ini ditangani unit Laka Satlantas Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Diduga karena sering dilintasi kendaraan bermuatan berat, jembatan Cilengsi 2 di Kabupaten Bogor mendadak amblas Senin pagi. Akibatnya arus lalu lintas menuju Jakarta macet panjang. Arus lalu lintas di Jalan Raya Cilengsi, Kabupaten Bogor macet panjang Senin pagi. Pengendara harus memperlambat laju kendaraan begitu mendekati proyek jembatan Cilengsi 2. Kemacetan disebabkan jembatan tiba-tiba amblas sehingga membahayakan pengendara. Menurut pekerja, konstruksi jembatan tidak kuat menahan beban kendaraan berukuran besar yang kerap melintas sehingga jembatan mendadak amblas. Bahkan ada bagian beton penopang pecah sehingga mengganggu stabilitas struktur jembatan. Pecah, bok-boknya yang atasnya aja. Jadi nggak pengaruh ke bawah, enggak. Nggak pengaruh. Karena mungkin ada tekanan mobil lebih berat, gitu kan. Kapasitasnya mungkin juga nggak tahu juga karena mobil kan ini mobil gede semua. Jadi cuma di situ aja pas begitu ini sebelum ini kan tekanan gini nganjul. Loh, sama aja dengan dipukul kan gini. Gitu. Jadi kan Jembatan Cilengsi 2 merupakan salah satu infrastruktur vital di wilayah timur Kabupaten Bogor. Jembatan menghubungkan berbagai kawasan industri dan permukiman, serta menjadi akses utama ke arah Jakarta dan Cibubur. Pembangunan jembatan dengan nilai kontrak sebesar 1,3 miliar rupiah lebih merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan jalan di Kabupaten Bogor. Proyek dilaksanakan sejak tanggal 22 Agustus hingga 26 September 2025, namun masih dalam tahap penyempurnaan saat insiden terjadi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Jalan penghubung antar kecamatan dan area persawahan di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran terendam banjir Minggu sore. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai usai diguyur hujan deras. Jalan Raya Parigi yang menghubungkan antar kecamatan di Pangandaran terendam banjir hingga lebih dari setengah meter sejak Minggu sore hingga tengah malam. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cijoho yang melintas di pemukiman. Sejumlah motor yang nekat melintas mogok di tengah jalan karena mesin mati. Selain itu, banjir juga merendam areal persawahan hingga tanaman padi yang baru ditanam tidak bisa terlihat. Selain di daerah Parigi, banjir juga terjadi di daerah Cijulang dan Cimerak. Banjirnya dari sungai apa, Bu? Sungai apa ya? Di sini mah nggak ada. Sungai apa itu namanya? Nggak ada namanya apa ya, sungai apa? Sungai Cijalo. Ya Cijalo aja. Sungai Cijalo. Oh, Sasak Lame. Iya mas Sasak Lame. Ya. Sasak Lame banjir. Bu, area sawah kebanjiran nggak, Bu? Banjiran.
Banjir itu semua banjir itu sawah itu.